Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf ini ya, terlalu malam ini live-nya, tapi insyaallah antum silahkan nanti menyaksikannya tunda boleh ya. Ini juga kemudian langsung bisa ada recordnya di YouTube, nanti bisa disaksikan ini pembelajaran tentang serial wakaf ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nampak sudah baik ya. Ada Ustadz Rizky Al-Bahjah Cirebon. La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah tabarakallah. Ahlan Mas Rizky. Bagus ya Mas Rizky ya. Ini juga ada boleh nanti bertanya ya. Tapi karena kalau di kolom chat ini pertanyaannya susah kebaca, jadi saya pakai HP admin. Bisa simpan HP admin, tulis saja admin URS di 085956488900. Sekali lagi 085956488900. Insyaallah. Ya, insyaallah. Baik. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kawan-kawan sekalian, kita akan membahas terkait dengan sambungan yang kemarin nih. Jadi setelah kita memahami bahwa wakaf ini adalah strategis sekali untuk peradaban, ya, strategis sekali untuk wakaf, misalnya wakaf masjid, wakaf bangunan sekolah, rumah sakit wakaf, ya, pondok wakaf, bahkan sumur wakaf, jalanan wakaf dan seterusnya. Maka kan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian biaya maintenance-nya bisa terus-menerus continue, kan itu. Pertanyaannya adalah gimana supaya dakwah ini setelah tadi dibangun, infrastruktur itu semuanya ada, biayanya dari mana? Apakah kemudian menghelat infak terus, sedekah terus, itu tentu tetap terbuka, tapi bagaimana kemudian membangun arus revenue yang stabil dan kontinu pada entitas dakwah. Nah, maka tidak bisa lepas dari yang namanya wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Adalah aset wakaf dalam pengelolaan nazir yang hasilnya kemudian kembali menjadi infak, masukan atau income pada infak ya, yang kemudian nanti akan memperkaya kas dan mendukung operasional. Nah, tapi ini kan jadi sangat panjang. Pertanyaan dari kawan-kawan itu kan wakaf, nanti kalau dibisniskan gimana, siapa yang kemudian berhak, siapa kemudian yang berhak mengelola, siapa yang kemudian berhak dapat benefit dan seterusnya. Ini jadi perdebatan, pertanyaan lebih tepatnya. Al-Fakir dalam kelemahan ilmu yang sudah saya disclaimer di awal ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan logika sederhana di awal. Nanti untuk belajar harus belajar pada faqih yang memang mengilmui wakaf ini dengan baik ya. Saya mereferensikan di Indonesia ini pakar-pakar wakaf, ada Ustadz Erwandi, ada Ustadz Budi Asyari ya, yang sedang juga bangun wakaf Situ Daun. Beliau keilmuannya juga luar biasa. Nah, saya ini hanya band pembuka saja dan mudah-mudahan tidak menyesatkan ya, dan bisa mengarahkan pada kaidah-kaidah yang tepat gitu ya. Nah, saya ingin bangun dulu sekarang pemahaman tentang mengapa ya pengusaha dan filantropi itu dia harus mepet. Ya, kenapa ulama dan saudagar itu dia mesti kolaps, dia mesti kolaborasi. Nah, ini terkait pada surah Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah ayat 275-276. Nah, pondasinya dari situ. Bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 275-276. Ini rahasia pilarnya di situ ya.
Ayat 275 276 ini memang dia bicara tentang riba. Ya, dia bicara tentang riba. Riba sebagai sistem ekonomi ya yang kemudian memperdagangkan alat tukar. Yang riba ini dalam Islam itu cercaannya dan kemudian dosanya luar biasa ya. Ini sudah banyak yang mensyiarkan, bahkan lebih parah daripada menzinai ibu sendiri. Ini sudah banyak yang mensyiarkan. Nah, tapi banyak yang kurang membahas tentang bagaimana melawan riba. Ya, bagaimana melawan riba itu? Sebetulnya melawan riba ini sudah ada di surah Al-Baqarah 275 276 ini, ya. Mari kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba itu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Tidaklah ia berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemudian yatakhabbathu syaitan, yang kemasukan syaitan minal mas, lagi kemudian mereka mabuk. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan bahwa riba ini sama kayak dagang. Nah, jadi kalau kamu dagang barang, kami dagang uang. Nah, gitu loh. Nah, nanti ini saya ada di kajian yang lain. Ya, nanti kalau misalnya sempat kita buat live lagi lanjutan dari ini, kenapa kemudian riba itu nggak bisa disamakan dengan dagang? Ya, kenapa alat tukar nggak boleh diperjualbelikan? Mengapa yang diperjualbelikan harus barang dan jasa? Ini nanti terkait dengan edit value, terkait dengan logika profit, terkait dengan logika bisnis dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngaji lebih lanjut lagi terkait ini. Tapi kalimat di sini adalah dzalika bi annahum, mereka itu kemudian menganggap ya innamal bai'u mithlu riba, ya, bahwa sungguhnya sama aja kok dagang dengan riba itu mirip-mirip, kata dia gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 275 ini menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan buyuk ya dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Kalau mau ambil nasihat peringatan dari Allah ini, apa yang sudah lewat itu urusan Allah, Allah maafkan. Wa man 'ada faulaika ashabun nar. Tapi yang kemudian masih ambil riba, Allah masukkan ke dalam neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Ayat ini nggak berhenti sampai sini, dilanjutkan lagi 276. Perhatikan kalimatnya, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah kemudian suburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pilarnya dua. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan dagang dan Allah haramkan riba, dan Allah hancurkan riba, Allah suburkan sedekah. Nah, ini algoritmnya begitu. Jadi di tangan kanan saya, wa ahalallahul bai'a, Allah halalkan dagang, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Ayat 276, Allah hancurkan riba, bukan sekedar diharamkan, yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat, dan Allah suburkan sedekah. Maka para ulama tafsir sepakat bahwa untuk melawan ekonomi jahat ini harus tegak dua pilar. Nah, pilar pertamanya adalah entrepreneurship, diwakili oleh para saudagar. Ya, pilar keduanya adalah sedekah, diwakili dorongannya oleh para alim ulama. Karena siapa yang bisa mengedukasi sedekah itu sudah terbukti di sepanjang peradaban dakwah ini, yang kemudian bisa mendidik umat untuk mau keluar hartanya, menunaikan zakatnya, mengeluarkan infaknya, ya, menunaikan wakafnya, itu adalah ulama. Jadi wa yurbis shadaqat ini tugas ulama, wa ahlallahul bai'a ini tugas entrepreneur. Jadi dia mesti jalan. Nah, maka nggak bisa ekonomi riba ini dihantam dengan dagang saja. Ya, contoh misalnya, ini kita melawan riba, mari kita bisnis. Nah, sudah dicoba berkali-kali, kalau misalnya hanya dilawan pakai bisnis saja, banyak nanti mentok di sisi permodalan. Nah, ini sudah ada diskusi yang indah antara saya dengan Mas Arli Kurnia, ya. Saya juga menyapa Mas Arli. Assalamualaikum Mas Arli. Mas Arli luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, itu kalau misalnya nggak mau pakai modal, nah Mas Arli sudah membahas sendiri, kalau misalnya nggak mau pakai modal dan mau dapat modal dari putaran dagang sendiri, marginnya harus tebal.
Kalau marginnya tipis, main volume gede, akhirnya butuh modal. Nah gitu. Jadi pada titik tertentu ya, bertahan tanpa modal pun pasti nanti akan membutuhkan permodalan. Nah, banyak yang tidak sadar bahwa di pilar sodakoh ini tersedia permodalan. Nanti nggak sadar di sini ya. Nanti saya akan coba sadarkan gitu loh. Makanya kalimat tentang bahwa pilarnya adalah wa ahlallahul bai'a wa harrama riba yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Ini bukan pemahaman yang terpisah gitu loh. Ini pemahaman yang nanti menyatu. Nanti kita akan bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Sekarang coba telan aja dulu gitu ya. Nah, saya pelan-pelan dulu. Makanya kalau dagang aja kita kejar nih dagang tanpa kemudian ada pilar sodakohnya, itu yang pertama. Kalau misalnya kita cuma fokus pada dagang ya. Ayo pengusaha muslim dagang, ayo pengusaha muslim rebut pasar. Itu cuma akan melebarkan gap ya, dari orang kaya banget lalu kemudian dia udah miskin banget. Karena secara natural yang namanya entrepreneur itu, kekuatan dana mereka dan kekuatan pasar mereka itu pasti membuat mereka lebih mudah untuk menjadi lebih kaya. Misalnya kita terbuka aja misalnya Kang Dewa gitu ya, hari ini 40 brand. Kang Dewa mau kemana-mana aja dia gerak ya. Instagramnya 800.000, Telegram channelnya 100.000 ya, lalu kemudian Facebooknya sekian ratus ribu, belum YouTube subscribernya 400.000. Jadi karena sudah punya pondasi yang luar biasa, udah punya tim 40 brand, udah punya platform template-nya, jadi mau nembak apa-apa, menciptakan kekayaan lagi itu mudah sekali. Makanya ada yang lucu kan, ada yang ngomong Kang Dewa utangnya 7,7 miliar waktu itu, sebetulnya begitu bikin pelatihan 7,7 juta, 100 orang udah lunas utangnya. Jadi 7,7 juta, 1.000 orang udah lunas utangnya kan gitu kan. Bikin pelatihan 7,7 juta, 1.000 orang, 10 batch. Jadi 10 batch extreme funneling sebetulnya utangnya udah lunas. Tapi hari ini semudah itu gitu kan. Hari ini bisa semudah itu. Kenapa? Karena kemudian orang yang kaya, yang sudah kaya, yang punya modal itu relatif bisa mudah menciptakan kekayaan. Nah makanya kalau hanya aktivitas dagang saja yang kita dorong pada umat ini, maka pemerataan itu tidak tercipta. Karena kesejahteraan rumusnya dua. Amount ekonominya harus besar, artinya besaran ekonominya yang berputar di wilayah itu juga harus besar, tapi juga harus merata. Gitu loh. Kita ini ekonominya gede, 14.000 triliun. Uang yang ada di kita gede, 5.900 triliun. Tapi kemudian hampir 4.000-an triliun berputar di 40.000 nomor rekening. Nah, ini kan padahal yang punya nomor rekening 200 sekian juta. Kelas bawah cuma mutar 800 triliun. Ini namanya inequality. Nah, jadi Islam itu berbicara tentang amount-nya, besaran ekonominya. Tapi dia juga berbicara tentang perputarannya, kesetaraannya. Ya, jadi gimana caranya uang nggak menumpuk pada orang kaya saja. Itu nanti berulang di surah Al-Hasyr. Ya, di surah Al-Hasyr cerita tentang penaklukan benteng Bani Nadir yang akhirnya Fa'i itu ditahan oleh Rasulullah untuk dibagikan ke muhajirin dulu supaya kemudian muhajirin ini bisa mandiri sehingga Ansor nggak perlu bantu lagi. Nah, maka di situ Allah mengatakan supaya kemudian harta itu tidak berputar pada orang yang kaya saja. Nah, itu Quran berbicara. Maka kalau misalnya dagang tanpa sodakoh, dagang tanpa pemerataan, kaya, ini yang kaya-kaya ini, tanpa kemudian ada saluran wakafnya, ini namanya nggak merata. Kaya, tapi kemudian output dari pondok gratisnya nggak ada, output dari fasilitas pendidikannya nggak ada, akhirnya kaum muslimin generasi juga tetap sulit sekolah, lalu kemudian kaum muslimin juga sulit makan, ini akan jadi masalah, gitu loh. Nah, berikutnya, kalau dagang saja yang kemudian didorong, lalu kemudian sodakohnya ini nggak jalan, maka nanti pengumpulan aset wakaf, ya, pengumpulan aset umat yang kemudian bisa digunakan untuk umat Islam ini nggak ada. Padahal harusnya pengusaha muslim ini develop aset-aset wakaf yang kosong-kosong ini tugasnya pengusaha muslim. Jadi bukan tugasnya, mohon maaf ya, bukan sebetulnya sih dianggap tugasnya nadir juga. Tapi kan nadir itu kan kompetensinya macam-macam, Pak. Ya, banyak di sini pengelola wakaf itu lulusan misalnya Timur Tengah atau lulusan diniyah. Lalu kemudian menghadapi tanah wakaf pertanian. Ini kan butuh kompetensi pengusaha pertanian.
Kalau misalnya mau buka restoran makan kan butuh kompetensi pengusaha kuliner yang kemudian mengoperasikan itu. Nah, maka di sini otaknya kita buka dulu bahwa inilah pentingnya kenapa dagang itu perlu pilar sodakoh. Ya, jadi bukan cuma ada pilar dagang, ada pilar sodakoh. Kalau nanti saya kaya berarti saya sodakoh. Nggak cuma di situ, tapi kemudian sodakoh ini juga harus jalan, terutama sodakoh jariah karena wakafnya nanti itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi itu, gitu loh. Nah sama, kalau sedekah terus ya kita cuma dorong infak berkah box, infak beras, infak ini, tapi kita nggak memperhatikan orang kaya kaum muslimin, kita nggak memperhatikan para pengusaha kaum muslimin untuk kemudian kembali merebut pasar, maka arus sodakohnya juga segitu-gitu aja. Ya, ini saya pengalaman sekian bulan fundraising wakaf hasilnya X. Berkomunikasi 3 hari dengan para pengusaha muslim hasilnya sudah 0,8x. Jadi beda Pak memang ya. 1 tahun kita retail kumpulin 10.000, 20.000, 50.000 hasilnya X. 3 hari ketemu sama pengusaha muslim itu hasilnya 0,8x. Betapa cepatnya gitu loh, betapa efektifnya. Nah makanya kalau porsi sedekah saja yang kemudian gerakan filantropinya yang kemudian kita perhatikan, tapi kemudian saudagarnya nggak kita support dengan gagasan, saudagarnya nggak di upscale, ya saudagarnya juga nggak dijagain pemikirannya, ya lurus tidaknya, kemudian bisnisnya juga kita nggak jagain, maka nanti sama aja arus kemudian pada sodakoh ini juga rada terganggu. Nah makanya ini bab 1, kita akan masuk bab 2, lalu bagaimana sekarang prakteknya? Ya, Jadi begini, dalam episode kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya wakaf itu adalah harta yang stop, wakful. Jadi wakaf itu adalah harta yang dia stop kepemilikan. Pernah dipraktekkan menjadi masjid, berarti itu memang untuk sholat, ibadah, pendidikan, dan seterusnya. Pernah dipraktekkan menjadi sumur, jadi berarti itu fasilitas sosial, berarti boleh. Dan yang ketiga, pernah dipraktekkan menjadi kebun kurmanya lahan Khaybar, yaitu kebun kurmanya Umar bin Khattab setelah mendengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Al-Imran awal juz 4. Ya. Jadi di awal juz 4 itu, Anda lihat halaman sebelah kiri pojok atas itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah engkau mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Umar bin Khattab lari ke Rasulullah, dan Rasulullah, saya punya lahan yang saya cintai yang hasilnya luar biasa dahsyat. Ini namanya lahan Khaybar, ghanimah saya waktu perang Khaybar. Maka kata Rasulullah, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah perhatikan di sini, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Maka gimana nih? Maka lahannya dan kurmanya ditahan value-nya. Hasilnya disedekahkan. Berarti pertaniannya tetap berjalan, perkebunannya. Nah berarti di dalam perkebunan itu ada yang digaji, tetap jalan gajinya. Ya kan? Yang awalnya hasilnya untuk seorang Umar bin Khattab menjadi hasilnya untuk umat. Disedekahkan. Walaupun nanti di wakful akad khairi, khairi dzuri, artinya wakaf kebaikan untuk keturunan, itu boleh diwasiatkan ya. Dalam wakaf itu, akad wakafnya itu bahwa nanti hasilnya boleh untuk keluarga. Itu nanti boleh, cuma hal ini sensitif, saya nggak pengen menyampaikan sekarang, biar para ulama fakih yang kemudian lebih menyampaikan hal itu ya. Nah jadi wakaf itu ya, dia harus dikunci kebermanfaatannya. Nah, sore tadi saya berbicara dengan Kiai Lukman, diskusi tentang akad wakaf. Memang wakaf itu harus berhati-hati, dia strict karena dia nggak boleh berkurang nilainya. Dibelikan tanah berarti sudah nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Nah, kalau dia dibelikan sesuatu, dia harus jangka panjang. Itu wakaf. Makanya walaupun ini Badan Wakaf Indonesia, misalnya BWI kasih porsi boleh diambil 10% untuk operasional tim wakaf, Masjid Berkah Box tidak melakukan ini. Ya, jadi kami sepakat 100% dana wakaf belanja aset. Ada 3, tanah, bangunan, peralatan. Jadi kami nggak ambil operating. Operating itu maksudnya untuk yang admin wakaf, untuk nazir yang ngurus wakaf. Nanti dari mana nazir dan kepengurusan ini beroperasi? Dari hasil wakaf itu. Namanya wakaf produktif. Baru di sini ada hak nazir. Nanti kalau belajar misalnya salah satunya dengan Ustadz Erwandi, ini ada aturan-aturannya ya. Porsinya ketat.
Nah, nanti kalau ketemu ulama yang lain, ada punya perspektif yang lain. Nah, saya mencoba untuk ambil jalan yang lebih wasat saja, yang lebih tengah. Bagaimana sebetulnya kita memandang hal ini dari segi logika manajemen bisnis saja dulu. Nah, gitu ya. Nah, maka kawan-kawan sekalian, ya, belajar dari contoh kebun kurma, maka ini lahan dan pohonnya, land and plant-nya, ini adalah wakaf. Karena kan dia berbuah terus, ya kan, berbuah terus. Maka logikanya adalah baik berupa pohon atau berupa mesin yang menghasilkan boleh wakaf. Jadi kalau misalnya ada pabrik, ada mesin jahit, berarti mesin jahitnya boleh wakaf karena dia menghasilkan baju. Kalau misalnya Anda bikin pabrik, ya, misalnya pabrik botol minum, tiup misalnya, dan botol minum yang misalnya injection, maka alat injectionnya, ya, yang mencairkan dan memolding si biji plastiknya itu diproses lalu kemudian jadi galon atau jadi botol plastik, itu boleh wakaf karena dia adalah alat, dia adalah equipment, ya. Nah, maka dari logika ini sebetulnya wakaf produktif itu sebetulnya tidak masuk pada porsi kerugian karena dia akan menjadi capex, dia akan menjadi capital expenditure. Sebagai contoh, supaya gampang ya. Masjid Berkah Box dapat dana wakaf. Ya, dapat dana wakaf. Akad wakafnya nazir untuk Masjid Berkah Box. Nah, setelah dapat dana wakaf, lalu kemudian ada rumah yang misalnya strategis. Nah, ini rumah strategis dekat dengan bandara. Nah, bagus untuk tamu-tamu karena Berkah Box di kilo 11, sementara tamu-tamu kadang-kadang ingin di kota Balikpapan dekat dengan bandara, misalnya kayak gitu. Kalau kita taruh ke hotel bintang 5, bintang 4, ya, seperti yang saya sekarang ada di salah satu hotel di Balikpapan, itu berapa kosnya? Mahal, ya. Kosnya bisa mahal. Jadi bisa saja satu malam ada 600, ada 800, bisa 3 malam, satu kamar bisa 1,9. Kalau nanti ada artis atau ada dai, dia harus 3 kamar dengan timnya, ini bisa 6 juta, 8 juta dan seterusnya. Oke. Maka misalnya diperbolehkan masjid membeli aset rumah ini. Jadi ini milik masjid sudah. Akad wakaf, ya, akad wakaf. Entah nanti langsung keluar aktenya sebagai milik masjid atau biasanya teman-teman atas nama yayasan, ya, supaya aman atas nama yayasan. Biasanya cuma sejauh itu, walaupun sebetulnya atas nama yayasan ini masih punya kelemahan, masih bisa diperjualbelikan lagi selama pengurus yayasan setuju, walaupun itu rumit, tapi kemudian biasanya atas nama yayasan. Maka si rumah ini bisa berfungsi dua. Memang tamu guest house tidur di situ, ya, atau kemudian tamu guest house di situ ada yang bayar. Nah, hasilnya untuk masjid. Maka tanahnya, rumahnya itu nggak berkurang kan di wakaf. Nah, tinggal manajemennya di situ. Nah, manajemennya kalau misalnya guest house, misalnya contoh misalnya pakai Oyo, ya, atau misalnya pakai Red Doors. Ya nanti berbagi pada Red Doors, pada Oyo, nggak apa-apa. Ada hasilnya berbagi, berarti yang bersihnya untuk masjid. Nah, dan ini masuk infak untuk masjid. Nah, atau mau dedicated 100% itu komersil. Maka walaupun tamu masjid nginap, maka masjid harus bayar. Boleh. Jadi infak masjid membayar. Karena dia nginap di situ. Atau diputuskan gratis. Terserah nanti akadnya seperti apa. Tapi intinya adalah diperbolehkan untuk menghasilkan. Nah kan pertanyaannya, ini kan bisnis. Rugi nggak kira-kira? Nah kan wakafnya tanah dan bangunan. Ya nggak ada ruginya. Malah dapat capital gain. Gitu. Ya. Lagi misalnya, masjid akhirnya akuisisi ruko untuk sebuah aset. Lalu kemudian bakery masuk di situ, bisnis, ya. Ada oven, ada pemutar terigu dan seterusnya. Mana yang kemudian bisa rugi kalau uang masjid dibelikan terigu? Terigunya bisa habis, terigunya bisa basi, ada roti yang nggak laku, maka bisa terjadi kerugian kalau uang masjid terlibat pada terigunya, pada modal kerjanya, pada OPEX-nya. Tapi kalau dana masjid hanya tempat, bangunan, lalu kemudian peralatan ini dikunci milik masjid, maka dia tidak ada kerugiannya. Walaupun ada perdebatan di teman-teman ulama tentang wakaf, yaitu peralatan. Peralatan ini ada depresiasinya. Gimana kalau depresiasinya itu rusak segala macam dan seterusnya, ini kan terjadi juga kerugian, nggak bisa jadi cash lagi.
Nah, ada yang berpendapat bahwa itu harus ditopang oleh pihak swasta, nggak boleh beli alat dari dana wakaf, cuma boleh bangunan dan tanahnya saja. Ada yang berpendapat karena digunakan bisa jangka panjang, selama tidak rusak dan dijaga dengan baik, maka dipersilakan pakai dana wakaf. Intinya adalah itu dana wakaf. Maka swasta datang nih operator. Operator bawa apa? Bawa terigu, bawa maizena. Dia beresiko di situ. Dia buatlah roti, bahkan dia bawa brand. Ya, kalau misalnya brandnya kuat, dia bawa brand. Nah, lalu berhitunglah di sini. Masjid punya tanahnya, masjid punya rukonya, masjid yang capex-nya, ovennya, emulsifiernya, yang kemudian ngaduk terigunya masjid, yang alat pengembangnya juga milik masjid, alat displaynya juga milik masjid, rak-raknya milik masjid. Swasta datang, berapa porsinya? Nah, setelah diskusi, oh kamu merek baru, kamu cuma punya kompetensi bla bla bla. Oh, ya udah kalau gitu kamu share 20%. Boleh dibuka ke pengurus. Swasta dapat 20% kalau misalnya profit, ya. Nah, dia nggak dapat ujroh dari situ, ujrohnya langsung bagi hasil. Atau misalnya dia nggak dapat untung tapi langsung fix cost, boleh juga. Nah, cuma fix cost ini kan ukuran masjid menggaji baker, menggaji operator, jaminannya apa? Nah, banyak teman-teman masjid yang kemudian berhati-hati. Nah, kalau gitu lebih baik swasta saja. Nah, ini diskusi. Nah, kalau brandnya udah kuat, misalnya gara-gara ditempel brandnya jadi rame, oh berarti 30%, 40% silakan. Itu dimusyawarahkan. Ada nadir yang mengelola aset itu. Nah, jadi nadir itu bukan memiliki. Sang ustadz, sang pengasuh bukan memiliki, tapi dia adalah pengelola, pengembang, perluasan, kebermanfaatan untuk memanggil swasta. Syukur-syukur bisa dari santri internal untuk mengelola itu. Nah, saya begini. Teori saya ini kadang-kadang dimentahkan begini. Ustadz jangan ngomong begitu dong, kan santri internal juga bisa. Kalau misalnya aset wakaf produktifnya, produknya untuk internal lagi, pakai santri internal bisa. Karena kekuatan kiai. Kita bikin produk ini, santri mesti telan produknya. Kita bikin produk ini, baju, konveksi, seragam, santri mesti telan, bisa. Tapi kalau Anda jualan ke pasar terbuka, di mana Anda harus kompetitif dari segi value, ya, bisa kalau santri Anda juga berkompetisi, kompeten. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa, memang harus ambil orang berkompeten dari luar. Dan ini ada harganya. Gitu loh. Nah, jadi memandang logikanya begini ya. Saya ambil 3 kasus gitu. Ada perusahaan saya ambil beberapa kasus. Ada perusahaan milik pribadi. Anggap misalnya Haji Johan gitu. Haji Johan punya pabrik air mineral, anggap aja gitu ya. Pabrik X, ya. Asetnya anggapnya 20M. Ini pabrik dan alatnya 20M, Haji Johan pribadi. Dalam setahun, ya, setelah dipotong gaji karyawan dan seterusnya, ini net profitnya anggap aja misalnya 3 miliar. Maka 3 miliar langsung milik Haji Johan. TBK sekarang, TBK, anggaplah TBK, ya. Misalnya Haji Johan juga perusahaan tapi TBK, ya. TBK itu misalnya 40% dilepas pada publik. Maka nanti kalau misalnya net profit tercipta, ya, net profitnya tercetak misalnya 10 miliar misalnya, anggap aja segampangnya gitu. Maka kalau TBK 40%, maka 4 miliarnya ini harus dibagi. Kalau memang net profit 10M, dibagi juga 10M 10M-nya. Kalau ternyata 10M cuma dividen cuma diputuskan 5 miliar, berarti TBK atau masyarakat 40% terima 2 miliar. Ya kan? Pak Haji Johannya sebagai pribadi terima 3 miliar. Itu kalau TBK. Ya, ini ada TBK, ada perusahaan pribadi. Ada lagi yang lebih canggih lagi, koperasi. Koperasi ini milik sama-sama. Misalnya di Fonterra New Zealand itu milik 2.000, 3.000, bahkan kalau nggak salah 22.000 peternak sapi. Jadi kalau Fonterra punya untung dibagi ke 3.000 orang. Kalau Fonterra punya untung dibagi ke 22.000 orang, sejumlah anggota. Ya. Bahkan di negara-negara Eropa, terutama basis sosialis, di mana koperasinya itu 1,5 juta anggota, 2 juta anggota. Maka kalau ada untung dibagi ke situ, 2 juta, 1 juta. Nah, ini yang kemudian membuat Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi, ini mendorong untuk supaya Indonesia ini cocoknya koperasi. Supaya apa? Kekayaan atau profit setelah ada itu terbagi ke banyak orang. Karena koperasi ini milik rame-rame. Nanti ada SHU, sisa hasil usaha, itu yang dibagi.
Ya, rapat tertinggi anggota dan seterusnya. Kalau TBK tadi mirip-mirip sama TBK, cuma masih ada perseorangannya. Kalau koperasi ini betul-betul dia punya ekonomi kerakyatan tersendiri. Ada perusahaan pribadi, ada perusahaan TBK, ada koperasi, ada wakaf. Jadi kalau wakaf logikanya sama, setelah dipotong operasional segala macam, hasilnya kembali ke masjid. Nah, makanya sekarang begini ya, saya ambil contoh misalnya di bakery saja, di bakery. Bakery masjid, bakery profesional. Bakery masjid, bakery profesional. Ya. Memang sih, kalau bakery masjid, Anda bisa ngomong sama baker. Ya, Bang Baker, ini kan kita masjid, perjuangan lah gitu loh. Baker dia biasanya 30-35 juta karena masjid. Nah, kira-kira gimana? Karena masjid, kalau dia 35-30, kira-kira supaya karena masjid berapa kira-kira? Kan segalanya paling 20-25. Itu pun karena masjid. Nah, kalau logika tentang penggajian ini kita nggak bisa profesional, maka nanti masjid akan kekurangan SDM yang bagus-bagus. Saya ulangi sekali lagi ya. Baik di lini manajemennya, di lini pelayanannya. Kalau misalnya kita tidak memberikan penghargaan yang baik bagi SDM kita, ya, bagi santri-santri khidmat yang kemudian bekerja, kita nggak perhatikan kehidupannya, maka nanti masjid, yayasan, lembaga wakaf akan dapat SDM sisa. Mohon maaf sekali. Ya. Ini saya tidak memprovokasi yang lagi kerja di yayasan dan gajinya kecil-kecil. Enggak. Di Berkabox juga nggak besar-besar amat. Ya. Tapi logika yang harus kita bangun adalah tenaga kerja ini market. Namanya pasar tenaga kerja. Contoh, ada satu anak muda. Satu anak muda, dia ngelola data bagus, dia ngelola WA bagus, dia digital marketing ngerti, yayasan kasih kafalah 1,5 juta. Lalu kemudian waktu dia bujangan, dia masih fighting. Nah, kemudian ketika sudah berumah tangga, 1,5 juta ini udah gemeter dia. 1,5 juta sebulan harus bayar sewa rumah, harus transport segala macam, apalagi yayasan nggak menyediakan fasiliti ini itu segala macam. Maka kalau ada tawaran 4.500.000, sekali lagi nih, kalau ada tawaran, antum kerja aja di aneh nih 4.500.000, keluar nggak itu orang? Keluar, Pak. Dan kita kehilangan orang yang bisa jaga data. Paham nggak maksudnya ini? Ini ada orang pinter nih, ngerjain dakwah, ngerjain donasi. Kita gaji 1,5 juta. Begitu dia ada yang bilang, ada yang 4,5, dia pindah. Bukan karena dia nggak loyal pada dakwah, dia juga butuh hidup. Padahal dakwah bisa aja ngasih 4,5 juta. Tapi kenapa ente nggak kasih? Gitu loh. Makanya ini yang menjadi, mohon maaf sekali, kenapa aset wakaf di entitas dakwah nggak jalan? Karena nazir itu cukup mengelola, menjaga bahwa aset ini digunakan dengan baik. Itu tugas nazir. Tapi kalau sudah menggerakkannya jadi konveksi, panggillah saudara-saudara pengusaha muslim kita yang konveksi. Dan ini juga logika bagi teman-teman, logika syariat bagi teman-teman pengusaha muslim. Inilah mengapa para alim ulama bisa ngomong, jangan pakai dana riba, misalnya gitu. Pengusaha muslim kan nanya, kalau nggak pakai dana riba, aneh pakai apa Ustadz untuk akuisisi pabrik? Nih pabriknya aneh sediain. Kan harusnya gitu, ulama itu bicara. Antum jangan pakai dana riba, ini ada tanah, ada ruko, dagang. Ini traffic masjid, ayo bismillah. Bagi hasil. Sekarang teman-teman pengusaha juga sama kok, pakai investor, pakai uang bank, balikin juga dana bank dan seterusnya, wajib kembali. Kenapa nggak pakai aset wakaf yang dingin? Aset wakaf itu Pak, Masya Allah Tabarakallah, itu nggak minta macem-macem. Asal digunakan dengan baik-baik. Coba ditanya misalnya, Ustadz Randy punya titipan wakaf 10 hektar gitu. Antum datang ke ana. Lalu kemudian Ustadz mau buka peternakan gini. Udah yang baik ya peternakan gimana konsepnya. Udah jalan-jalan. Umat juga ngelihat tanah jadi peternakan udah senang. Tiba-tiba antum nggak berhasil, ini aset wakaf. Masjid nggak dirugikan. Antum cuma pakai. Ya, misalnya bangunannya oke lah dari wakaf, tapi bibit-bibit peternakannya dari antum. Ya nggak apa-apa, antum belajar. Itu indahnya wakaf loh. Wakaf tuh bukan berarti, berarti wakaf bisa rugi segala macam. Tapi wakaf lebih dingin. Kenapa kemudian harga output dari aset wakaf produknya bisa lebih murah daripada yang komersil? Karena wakaf nggak harus ngembaliin return, nggak harus ngembaliin macam-macam. Kami bikin laundry.
Ya udah hitung, udah 3.000 per kilo. Ya, begitu swasta nggak bisa ketemu, bisanya 5.000, 6.000. Kenapa? Harus sewa tempat. Wakaf nggak sewa tempat. Harus mengembalikan investasi. Wakaf nggak harus kembali investasi. Wakaf dari hasil balikin. Yang penting umat bisa dapat harga terbaik. Nah begitulah nanti di peternakan, begitulah nanti di makanan. Makanya kenapa kemudian ekonomi umat Islam di zaman wakaf berjaya itu luar biasa murah dan luar biasa dahsyat, karena kerjasama ini itu jalan gitu loh. Nih ada yang mendengarkan teman-teman dari Hadramaut Yaman ya, dari Rizky ini jaringan Hadramaut, Bu Yahya lulusan Ahqaf. Saya kemarin 1 bulan sama Syekh Majid, 1 bulan sama Syekh Majid. Syekh Majid ini dari Mukalla. 1 bulan di Balikpapan bersama kita. 11 tahun sudah tinggal di Magelang. Lalu kemudian Ane tanya, Syekh, kalau di Yaman budaya kayak apa? Ane bertanya tentang revenue model dari alim ulama di sana gitu. Nggak ada Pak, di amplop-amplop tuh nggak ada. Ulama di sana luar biasa gagah gitu. Kenapa? Wakaf produktif tadi, punya kebun, punya hasil produktif gitu. Jadi misalnya Habib Umar ya betul-betul di Darul Mustafa itu Habib Umar. Jadi betul-betul beliau standby gitu loh. Kalau ada undangan ya udah beliau yang ceramah, beliau yang menjamu, beliau yang sediakan makanan. Jadi nggak ada diundang-undang di amplop-amplop gitu. Ya bukan berarti ngamplop itu salah ya. Ngamplop itu antum muhibbin, antum mau amplop itu masya Allah tabarakallah, itu penghormatan pada ulama, antum ihtiram. Tapi kalau kita di dunia dakwah sekarang, ini kita perlu pandangan yang baru terkait dengan hal ini di bab 2. Nah, jadi kunci strategisnya di mana? Kunci strategisnya adalah hari ini banyak ulama yang pegang dana wakaf, pegang aset wakaf, pegang tanah, tapi kemudian selalu bingung untuk mendevelopnya. Maka perlu bantuan pengusaha, bawa modal kerja. Itu namanya KSO, dipersilakan. Tulisan di Badan Wakaf Indonesia, 3.000 meter persegi tanah wakaf Tanah Abang. Ya sekarang jadi bangunan, kontrak, disewa. Ya, jadi bayar ke yayasan sewa. Nah coba sekarang Ane tanya. Ane belum konfirmasi. Itu bangunan siapa yang bangun? Terus nanti di atas bangunannya apa aja aktivitasnya? Industrinya halal atau haram? Itu jadi panjang urusan. Kalau pengusaha muslim nggak join gitu loh. Nah ini kan malah jangan sampai asetnya wakaf lalu kemudian ya itu dia di luar dari pengusaha muslim yang kemudian memanfaatkan. Walaupun dalam kaidah wakaf ini masih ada perdebatan ya boleh enggak. Tapi alangkah baiknya kita gitu loh. Nah makanya saudagar sekarang ini harus direkatkan dengan ulama. Sekarang ini mohon maaf ya, saudagar ngerekatkan ulama, ulamanya suruh endorse gitu. Ini datang lagi salah satu WA tadi pagi. Kang Randy tolong gini sopan, jadi nanti naikin brand kita, endorse gini. Saya WhatsApp gitu, akhi cara kerja sama kita dengan ulama jangan begini gitu loh. Nanti kalau saya endorse produk antum, oh Ustadz Randy berarti brand A, nanti yang brand B nggak mau ngaji sama kita, itu Ustadz grup perusahaan anu. Ya nggak ketemu kita. Rasulullah endorse itu kita nggak ketemu nggak ketemu ininya gitu loh, nggak ketemu juntrungannya. Mohon maaf ini saya harus sampaikan. Maka saya bilang tadi kalau kita kerja sama personal bisa kan personal antum. Jadi kalau Anda dekat sama antum nggak apa-apa, yang lain kan bisa dekat sama yang lain. Tapi kalau sudah merek yang berkompetisi dengan merek yang lain, nanti merek yang lain nganggap oh Ustadz Randy udah diakuisisi dan seterusnya. Karena memang bisnis model ulama dekat saudagar itu nggak begitu Pak. Bisnis model ulama dekat dengan saudagar itu ya kemudian saudagarnya bantu wakafnya, lalu kemudian ulamanya menyediakan aset wakaf untuk kemudian bertumbuh gitu loh. Bukan kalau sekedar story menyampaikan ya ini ada produk bagus, ada restoran bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diikat endorship lalu kemudian sampai kemudian diikat ya bagi saya inilah kurang pas lah. Ada juga tengah malam, gimana Ustadz antum kan jaringannya banyak, gimana kalau kita kerja sama brand gitu-gitu. Ini saudagar merapat ke ulama ngelihatnya oh basis massa, ini tempat gua jualan. Nggak gitu bro. Kalau saudagar dekat dengan ulama itu apa potensi misalnya potensi wakaf, potensi keumatan yang bisa kemudian dimaksimalkan. Jangan ngelihatnya oh ini ulama kayaknya masanya masif nih, ya udah kita ini aja, kita akuisisi nih ulama nih, kasih ini. Kok jadi begitu? Ya syukur-syukur kalau pengusahanya lurus. Kalau pengusahanya nggak lurus kan kita keki juga gitu ya. Nah,
Maka kawan-kawan sekalian, ini intinya adalah kita harus kembali ke wakaf produktif. Jadi saya menyampaikan ceramah ini juga mendorong baik saya secara pribadi yang ada di dakwah maupun kawan-kawan semua untuk kemudian memahami kalau dapat tanah ya sekian ribu meter persegi itu nggak jangan sampai semuanya cost center. Pondok butuh biaya, masjid butuh biaya. Nanti antum bikin apa lagi butuh biaya. Nggak ada di situ sumber pendanaannya. Maka kalau antum ke Kiai Sandi ada agrowisata, ya di situ revenue tercipta, ada santri, gitu loh. Maka kalau antum ke Gontor ada area unit usahanya, ada kemudian santrinya dan seterusnya. Jadi harus seperti itu. Nah ini ada kawan-kawan Al-Bahjah ya. Di Al-Bahjah itu ada Al-Bahjah Chicken, AB Chicken, ada unit usaha, Buya Yahya ya. Walaupun tidak sempurna tapi Masya Allah menurut saya kualitasnya bagus, ya outletnya rapi, bersih, ya adabnya juga luar biasa. Ini salah satu kebaikan ya, yang harus kemudian kita pertahankan. Nah makanya catatan-catatan saya adalah saudagarnya merapat dengan kesadaran penuh untuk kemudian mengoptimasi aset-aset umat. Ini butuh teman-teman entrepreneur. Nah, ulamanya membuka diri untuk kemudian jangan merasa jago sendirian. Kita ini terbatas, Pak. Kita mungkin ngerti ngumpulin wakaf, tapi bikin hotel, ya hospitality, ya yang sifatnya pelayanan, mais gitu kan, yang sifatnya kita bikin venue dan segala macam, kita mungkin nggak ahli. Apalagi kuliner, harus beli barang, beli ini, purchasing, dapur dan segala macam. Ini kita butuh terbuka gitu loh. Apalagi kalau kita bicara pabrik ya. Nah, makanya kalau di teman-teman kaum muslimin yang ngerti pabrik manufaktur Kang Riza, Syamil Quran, Sigma, ini ngerti pabrik gitu loh. Mari kita buka diri gitu kan. Nah, makanya saya sering diskusi, Ustadz kalau ada begini gimana, kalau ada begini. Karena beliau sudah terbukti bikin pabrik Quran bagus, operatingnya bagus, output Qurannya luar biasa. Nah ini adalah sudut pandang yang harus kita bangun. Termasuk yang mengoperasikan di dakwah. Gitu. Jadi jangan sampai ini kan dakwah udah ente 800.000, ente 1,5 juta. Macam-macam ya. Kalau di Al-Bahjah katanya ubar ya. Uang barokah. Kalau di Munzalan namanya ihsan. Ada yang menyebutnya ujroh. Ada yang menyebutnya upah macam-macam lah. Ada yang menyebutnya gaji macam-macam. Tapi kurang lebih begitu. Jadi jangan sampai oh ini dakwah murah. Jangan. Begitu dakwah murah, ini lari semua nanti. Nggak ada kompetisi. Nah ini sedangkan wakaf produktif ini adalah unit usaha. Yang diresap oleh market adalah nilainya, value-nya. Roti yang bisa dikunyah dan enak. Maka silakan ke Roti Gembul, Ustadz Lukman, Kiai Lukmanul Hakim, Munzalan. Rotinya enak. Gitu loh. Nggak sekedar ini roti pondok. Jadi nggak jualan pondok ya, nggak jualan anak yatimnya. Tapi ini Roti Gembul. Nah di belakang ini milik pondok. Sekian cabang, sekian miliar per tahun. Nah jadi begitu ya. Saya kemana-mana ini nggak tahu ini udah jam berapa. Saya buka sesi tanya jawab langsung ke WhatsApp ya. 085956488900. Sekali lagi 085956488900. Silakan. Kalau ada yang bertanya 085956488900. Saya tunggu via WA. Ustadz Sasongko Jati. Ustadz Sasongko apa kabar? Ada dua penyakit, pengusaha melihat ulama untuk besarin usahanya, ulama melihat pengusaha untuk besarin bendera. Nah, ini benar kata Arizky. Jadi ulama ngelihat pengusaha gimana nih supaya uangnya ditransfer. Padahal ulama itu kalau ngelihat pengusaha, ini sinergi kolaborasi apa nih? Gimana supaya dia nggak pinjem uang riba lagi gitu loh. Apa yang kemudian kita bisa bantu. Enak kan? Kalau ulama ngelihat pengusaha, apa yang saya bisa bantu? Pengusaha ngelihat ulama, apa yang saya bisa support? Ini ketemu saling memberi. Kalau pengusaha ngelihat ulama, ini apa yang gue bisa eksploitasi nih dari followernya Ustadz nih. Terus Ustadznya ngelihat pengusaha kan, apa nih bisa saya rebut wakafnya. Ini begitu ketemu, ya udah sedot-sedotan. Begitu ketemu, ya sudah. Akhirnya bukannya malah bener, malah gitu kasihan gitu kan. Nah, jangan sampai lah. Jangan sampai, Masya Allah. 0856 0859564888
900. Nggak ada yang nanya ya? Sepi masih WhatsApp saya nih. Iya, sedot-sedotan bro. Oke, Mas Asbar, Mbak Alida Alif. Alhamdulillah Tats, kontraksi ini dapat amanah wakaf lumayan banyak. Nah ini dia, jadi yang umat kita ini kan gini ya. Begitu wakaf itu kan bisa jadi memang lahan yang aduh ini udah dijual juga nggak bisa. Kalau misalnya juga didiemin malah konflik sama ahli waris. Jadi kita nggak bisa menutup mata ya bahwa kaum muslimin itu juga ada yang daripada kacau nih, mending udah diwakafin aja. Ya udah, jadi anak-anak saya nggak berkelahi, nggak apa, udah nih kita wakafin aja. Nah, bagus kita dapat dan tanah-tanah wakaf itu, tapi memang alangkah baiknya dikonfirmasi dulu. Misal nih contoh, yang diwakafkan ini boleh dijual nggak? Misalnya dijual setengah harga atau gimana, yang uangnya ini kemudian bisa diputar di tempat atau ditukar gulingkan ke tanah yang lebih strategis, misalnya kayak gitu. Nah itu diomongkan, jadi nanti bisa jadi tanahnya nggak diwakafkan, dia jualin dulu, kita bantuin jual. Jadi 100% diwakafkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah bisa juga setelah tanahnya ini banyak, dipetakan. Misalnya Mas Songko dapat tanah Sleman, Kulon Progo segala macam. Mana yang mau jadi amal, cost center, pusat biaya, pondok dan seterusnya. Mana yang mau jadi angkringan gitu loh. Pusat usaha. Kan bisa Mas Songko. Ya, kan di Jogja itu kan banyak sawah, tancap. Apa sih bahasa kita tuh? La haula wala quwata illa billah. Apa sih? Joglo ya. Joglo atau misalnya panggung gitu. Udah jadi tempat makan sate, udah jadi tempat ngopi. Bisa di situ gitu. Apakah ke situ arahnya gitu loh. Makanya saya juga kemarin di Jepara ya, bertemu dengan teman-teman Muhammadiyah ya, teman-teman Lazis Muhammadiyah, Lazismu itu juga ya gitu. Pertanyaannya banyak tanah wakaf pada teman-teman Muhammadiyah, tapi kemudian hanya berupa tanah saja. Mau jadi masjid berat, mau jadi ini berat, jadi masih pusing gitu. Berkah Mas Songko. Nah, Mas Songko udah wakilnya Kiai Lukman untuk Jogja, Jawa Timur. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Oke. 0859564888. Mas Wusda 085956488900. Mohon maaf. Oke. 3 lokasi pondok, 2 lokasi ternak. Masya Allah. Mungkin akadnya hibah Ustadz, lalu dijual, boleh. Ya, tapi kalau hibah itu sebetulnya pada orang, bukan pada instansi. Ini akad hibah untuk Ustadz Randy, itu hadiah. Aneh mau gunakan dakwah boleh, mau gunakan pribadi aneh boleh, itu namanya hibah. Ya. Nah makanya kalau misalnya saya bersama teman-teman saya tuh, kalau misalnya dia, Ustadz, ini aneh ada titipan. Aneh bertanya, titipan apa? Kalau titipan buat berkaboks, infak, nasi. Kalau titipan buat wakaf, wakaf. Kalau dia bilang, udah Ustadz, ini untuk antum, terserah antum. Nah, terserah antum namanya hadiah. Nah, maka Rasulullah tidak menerima infak, tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Rasulullah terima hadiah. Nah, kalau ada yang sudah kenal sama saya tuh, begitu transfer dia tulis tuh hadiah. Hadiah untuk Ustadz, pokoknya Ustadz maju terus dakwah, pokoknya kami backup dari belakang. Nah, itu tulisannya hadiah. Nah, itu hadiah, itu hibah. Ya. Kalau wakaf beda lagi. Memang sih beberapa lebih lentur hibah gitu ya. Oke, baik. Saya rasa itu dulu komunikasi kita dan ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Intinya yang... Oh, ini ada pertanyaan. Kiai... Gimana hukumnya mobil dimanfaatkan, wakafnya diwakafkan manfaatnya, tapi masih dipakai juga sama pemiliknya. Nanti mau dipakai untuk umat, lalu dikasih lagi, setelah dipakai dikembalikan lagi ke pemilik mobil. Nah, itu boleh-boleh saja. Namanya kan dipinjamkan. Jadi ada yang begini, mobilnya di tempat saya ya, maka nanti kalau mau pakai silahkan saja. Nah, kalau di teman-teman komunitas Munzalaniun bersama Kiai Lukman, ini disebut dengan wakaf manfaat, yang dipakai manfaatnya. Ada yang mengkritisi ini bukan wakaf, karena wakful zat
zatnya belum berpindah ke pemilikan, masih milik dia. Jadi ini cuma infak pakai. Aneh di lapangan, ente mau ngomong ini infak pakai, ente mau ngomong ini wakaf manfaat. Yang penting tuh mobil kepakai untuk dakwah. Ribet amat kita sama istilah, gitu loh. Jadi ada yang istilahnya wakaf manfaat. Nih teman-teman Kiai Lukman dan Munzalan, ada yang mengkritisi itu bukan wakaf manfaat karena zatnya tidak terwakafkan, karena BPKB-nya belum flip. Wakful zatnya tidak sempurna. Oke, berarti infak lah. Berarti dipinjamkan, kan boleh-boleh aja dipinjamkan, ya. Makanya ada 5. Pertama wakful zat. Zatnya, bendanya diwakafkan. Yang kedua wakful mal. Ini uang tunainya diwakafkan. Nah, sebetulnya kalau teorinya wakful mal itu emasnya misalnya sekian dinar. Itu dinarnya dipertahankan untuk kemudian kepentingan kaum muslimin, takordul hasan dan seterusnya. Sebetulnya prakteknya begitu. Nah sekarang wakful mal, masuk wakaf tunai, nanti gerak ke investasi. Ini programnya Ibu Sri Mulyani ya. Aneh nggak mau komen, nanti aneh peteng-tengan sama Kemenq. Pokoknya aneh ya dukung lah, pokoknya bismillah lah Bu. Maju terus, ya syukur-syukur pakai nama wakaf kan syiar. Aneh sih positif aja gitu. Tapi kalau wakful mal, sebetulnya mal kemudian dia bermanfaat untuk kepentingan umat. Nah, wakful mal ada wakaf tunai, mazhabnya Imam Malik, tapi dibelikan aset, ya rame-rame wakaf tunai, dari wakaf tunai itu dibelikan aset. Itu juga wakful mal, itu juga diperbolehkan. Itu ada 2, wakful zat, wakful mal. Ada wakful anfa tadi, ya jadi yang diwakafkan adalah manfaatnya saja, boleh. Ada namanya wakaf profesi, profesinya diwakafkan. Nah ini ada sampai begitu ya. Jadi keahliannya, misalnya dia bisa apa, ngajar dan segala macam, itu diwakafkan untuk umat. Kemampuan manajerialnya, ya. Ya saya ini jadi juga jadi juga dekat sama Mas Rizky Akbar Soleh. Ini ring dekatnya Buya Yahya. Semoga Allah mencintai Buya Yahya, menjaga guru kita semua Al-Bahjah Cirebon. Ya saya kalau ke Cirebon, apa yang Al-Bahjah butuhkan, konseling ya ini namanya wakaf keilmuan, wakaf kemampuan gitu loh. Wakaf kompetensi, ya udah wakaf gitu loh. Nah itu ada namanya wakaf profesi, wakaf keilmuan dan seterusnya. Ada wakful hak, ya. Nah muakat wakaf sementara mazhab Hanafi. Nah ini ada Wusda ini ahli ahli wakaf ini. Nah ini dia sudah ngasih tuh. Ada kalau di BWI namanya wakaf sementara, boleh ya. Ya macam-macam lah, itu boleh-boleh aja lah segala teori ya. Yang penting umat ini terbantu. Nah yang kelima namanya wakful hak. Kang Dewa Eka Prayoga, saya ada punya saham di perusahaan ini 80% saya wakafkan. Begitu ada profit 80% lari ke yayasan. Begitu ada profit lari ke kebaikan. Nah, saya punya pom bensin ada 8 selang. 2 selang hasilnya untuk pondok boleh. Itu namanya wakful hak. Hak antum wakafkan. Ya, makanya muncul namanya istilah wakaf saham. Ya. Jadi kalau punya saham 100%, setiap rapat umum pemegang saham, yayasan dapat saham 20%. Jadi tanda tangan. Nah, jadi bahasa teman-teman ini 20% sahamnya dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lama-lama 30%, 40%, lama-lama 100% untuk Allah. Nah, itu begitu. Ya, kalau misalnya saya malah lebih mendorong tuh ulama support saudagar untuk wakaf saham. Jadi bisnisnya juga maju ya. Seiring dengan bisnisnya jalan, share kepada pondok juga besar. Nah, itu namanya wakaf saham. Ya. Jadi misalnya Ustadz, aneh ngelihat pergerakan antum nih, aneh wakafin saham perusahaan aneh 10%. Udah ketemu di notaris bahwa setiap dividen tarikan 10% di store menjadi infak operasional dakwah Masjid Berkah Box. Kayak gitu boleh. Bagaimana memperbaiki akad wakaf yang bermasalah dalam pemanfaatannya? Kan jadi ada wakif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang menerima, ada sigot akadnya. Ya. Maka diperbaiki di situ. Ya. Jadi sigotnya kayak apa kemarin? Nah makanya kalau Anda berwakaf ke Masjid Berkah Box itu kami sudah tulis.
Setiap rupiah yang Anda wakafkan akan kami jadikan tanah, akan kami jadikan bangunan, dan kami belikan peralatan. Di titik peralatan ini perdebatan. Ada teman-teman nazir yang, Ren gak boleh Ren, beli lemari itu gak boleh dari infak. Ren gak boleh Ren ini, beli tempat tidur ini gak boleh nih. Ini cuma boleh tanah sama bangunan. Ya kalau antum bilang gak boleh, gimana fasilitas dakwah mau jalan bro? Gak mungkin lahan, bangunan, habis itu dalamannya kosong. Ya, maka saya bertanggung jawab atas ilmu yang kemudian saya pelajari. Boleh beli peralatan supaya dakwah jalan. Makanya berkabos kenceng banget. Printer, laptop apa. Itu dari dana wakaf. Dan kita laporkan ke wakif. Wakif, uang Anda jadi wakaf laptop. Uang Anda jadi wakaf lighting. Ini lighting yang saya pakai belinya dari dana wakaf dari Kang Dewa. Wakif juga oke. Sesuai dengan akad. Kan kalau basis keilmuan ini kan akadnya apa. Gitu loh. Jangan sampai akadnya A digunakannya B dan seterusnya. Jadi basis akadnya itu apa gitu. Malam ya udah setengah. Mau jam 11 ya. Masya Allah. Nih. Jika yayasan dan pesantren baru bergerak berlahan, haruskah terdaftar di BWI? Komunikasi. Jadi kalau Anda kelola zakat UPZ. Kalau misalnya Anda wakaf, ngobrol ke BWI. Saya pun akan mengurus. Ya, walaupun sekarang sudah kick off jalan, tapi pasti komunikasi kita lakukan. Saya lebih berpikir maslahat ya. Banyak yang kemudian ngapain sih negara-negara gitu-gitu. Banyak yang kemudian kalau kalau ketemu sama saya itu, ente ngapain sih ngomong negara-negara? Ngapain sih ente belajar APBN? Ngapain ente belajar pajak? Pajak itu kan haram, gitu-gitulah. Kalau saya sih, kita ada di payung NKRI, kita ada di negara ini, maka kalau ada hukum positif ikutin aja. Ya kan negara ini juga bagus kan, maksudnya mendorong lahirnya BWI, bikin undang-undang zakat, itu kan berarti perhatian pada kaum muslimin. Kalau saya sih positif thinking aja gitu loh. Haji diurusin ya kan. Ya walaupun kan gak berangkat kan karena Saudi nutup, ente jangan keki kan, tapi kan haji diurusin, ada bironya. Ini negara kita luar biasa. Jadi niatan pemerintah, anggota legislatif dan seluruh struktur birokrat untuk merawat umat Islam ini udah serius gitu loh. Jadi kita positif gitu ya. Kalau saya demikian ya. Kalau mazhab saya demikian. Kalau mau mazhab kalau mau mazhab berjarak juga lah boleh juga gitu loh. Ya boleh. Masya Allah tabarakallah. Sudah? Oke ya. Sudah kayaknya ya. Jadi kawan-kawan sekalian nanti kalau ketinggalan ini bisa ditonton ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya bikin tayangan ini karena kita ingin mulai merapat lagi dengan pengusaha ya. Kita ingin mulai bangun komunikasi dengan pengusaha. Jadi di akhir sesi ini saya pengen ngomong begini loh ya. Di akhir sesi ini saya pengen ngomong. Ini ada dari BWI nih. Kata Pak JK, daftar instansi nazir ke BWI itu seperti nikah ke KUA, jadi legal dan resmi. Kalau belum daftar masih nikah siri. Oh siap Musda. Tolong Musda kami dibantu ya. Bang Musda, Roger ya. WA saya Bang Musda. Nanti saya silaturahim ke BWI nih. Kalau kita banyak amplifikasi program, kita bareng sama-sama. Supaya nggak nikah siri lagi, Usda. Usda luar biasa. Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya bikin kajian ini untuk apa? Untuk kemudian teman-teman pengusaha jangan ngerasa merapat ke ulama itu nggak ada efeknya. Merapat ke dakwah itu nggak ada efeknya. Sebetulnya penting tangan-tangan antum, para saudagar itu untuk merapat ke dakwah. Karena hari ini itu besar aset tuh di dakwah. Saya ngobrol sama Rizky Al-Bahjah, aset itu Masya Allah. Yang namanya potensi, la haula wa la quwwata illa billah. Cuma penggeraknya siapa? Nanti ini yang bawa modal kerjanya siapa? Yang bawa startup pertamanya siapa? Yang ngerti manajemennya siapa? Beda akhi. Budaya pondok keilmuan. Kiai santri. Dengan budaya misalnya udah masuk di dagang. Itu beda. Makanya saya mudah-mudahan ini nggak lancang ya. Tapi menurut saya itu yang menyebabkan Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas di keilmuan. Dan itu yang membuat Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah,
Abdurrahman bin Auf. Walaupun Abdurrahman bin Auf tuh orang yang sangat berilmu juga di sekitar Rasulullah. Tapi kemudian periwayatan hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah. Meriwayatkan hadisnya tidak sebanyak Ibnu Mas'ud. Kan ini pedagang gitu loh. Belum lagi Khalid bin Walid, ahli perang. Ini ada ekspansi politik. Jadi ada di sahabat Rasulullah tuh ekosistem, ada yang ekspansi politik, ada yang kemudian dia dagang, ya. Dia tidak bisa tiap hari sebagai tangan pertama atau orang pertama menerima hadis periwayatan ring 1, dia mendengar besoknya dalam periwayatan berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ekosistem para sahabat ini, walaupun ada yang ilmuwan gak dinyek-nyek sama yang pengusaha. Ente bisanya cuma ngaji ahlus sufah, tinggal-tinggal di Nabawi, ente. Gak ada. Menghormati sekali pengusaha itu terhadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Menghormati sekali para saudagar terhadap Abu Hurairah. Nah, para ulama Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas sangat juga menghargai para saudagar. Sa'ad bin Ubadah, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam yang uangnya banyak. Itu juga dihormati. Bukan berarti ente nggak ngaji, kemana aja ente. Gitu. Tapi kemudian dihormati, bahkan dikasih tahu, kamu kan kemarin dagang di pasar, ini hadis dari Rasulullah diriwayatkan, disampaikan ke para sahabat. Makanya ada istilah mutawatir. Ya, mutawatir itu karena para sahabat kemudian banyak mendengar, banyak menyimak dan dikonfirm. Yes, itu Rasulullah sampaikan karena yang mendengar nggak satu. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, ini budaya kehidupan yang harus kita jahit lagi antara saudagar dan ulama. Ya, nah, jadi mari kita kembalikan lagi pada kepentingan maslahat umat. Yang mau sekolah gratis nunggu banyak, kasihan loh. Ya. Kalau kita nggak sediakan pondok bagi mereka, kalau bangunan nggak cepat dibangun, mereka sekolah di mana? Kasihan. Maka dari itu bertanggung jawablah pada aset wakaf yang ada. Mari berpikir gimana supaya bangunannya jadi. Oh, bangunannya sudah jadi, gimana maintenance-nya, gimana gaji gurunya. Kita semangat ngekuliahin orang sampai Timur Tengah, ke Yaman, Hadramaut, Maroko, Al-Azhar, Saudi, Madinah, Mekah. Pulang jadi LC, nggak ada platform ngajar. Gimana? Mohon maaf ya, akhirnya mereka jualan. Mohon maaf ya, mereka harus jual madu, jual ini segala macam. Boleh, nggak haram itu jualan itu. Tapi kalau misalnya memang ujungnya jualan, kenapa jauh-jauh ke Yaman, jauh-jauh ke Saudi, training aja 1 minggu sama Dewa. Kasih produk, udah jalan jualan. Ngapain ngabisin beasiswa? Ngapain ngabisin kursi 4 tahun di Darul Mustafa, 5 tahun di Darul Mustafa kalau pulang-pulang nggak meneruskan ilmunya? Ini namanya depresiasi ilmu. Jauh-jauh kuliah di Jerman, baling-baling helikopter, pulang jual kelapa dikira condong. Bukan jual kelapanya haram, tapi ente itu ilmu baling-baling. 5 tahun kuliah di Jerman, gitu loh. Tapi karena PTDI-nya bubar, PTDI-nya kemudian ini segala macam, jadi kemudian nggak bikin helikopter, jadi ilmu yang sehebat itu nggak kepake. Kalau kepake di luar negeri pula. Kerja lagi untuk bangsa lain. Nah, makanya penting nih pondok-pondok banyak. Penting pondok-pondok bermekaran. Kita punya kepentingan pondok-pondok bermekaran, kasih ilmu Quran, kasih ilmu tauhid. Habis itu mudah. Ya, dia misalnya kita didik jadi peternak, udah setahun didik, 2 tahun didik, keluar jadi peternak. Ajarin digital marketing seperti pondoknya Kang Dewa Abdurrahman bin Auf, jadi digital marketer. Pondok IT-nya Ruli, jadi digital marketer. Ibrahim Fatih, Sintesa, jadi internet marketer. Sambil ngafal Quran, mudah. Nah, sekarang fasilitasnya, ada 5 juta bayi baru lahir. 6 tahun lagi butuh 5 juta kursi SD, 12 tahun lagi berarti butuh 5 juta kursi SMP. Atau kursi thanawiyah, atau kursi madrasah. Nah, kursinya mana nih 5 juta ini? Kalau kita bikin pondoknya lambat, ngarapin 400 triliun jadi gedung, ya Allah, harga laptop 15 juta aja, anggarannya 25 juta, realisasinya nggak jelas gimana, antum mau ngarapin pemerintah bikin gedung sekolah lagi, capek, ya sudah, pemerintah masalahnya banyak, ya kepentingan politiknya banyak, ya kekuatan politiknya harus bagi-bagi, kita sudah sama-sama tahu, nggak apa-apa lah, sudah pemerintah jalan dengan caranya sendiri. Nah, kita sekarang di arus bawah ini, yang baik-baik ini, toh juga diperbolehkan sama pemerintah untuk bangun pondok, bangun masjid, nggak diganggu. Ayo kita bangun, gitu loh. Ayo kita manfaatkan untuk mendidik generasi ini. Kosong, ya kosong. Nah, sekarang
Lulusan SD di Balikpapan 10.000 orang. Kursi SMP-nya cuma 7.000 sekian. Kan 3.000 kosong. Ini 3.000 kalau nggak diambil gimana? Ya, makanya ayolah ya kita wakaf yang betul, kita bangun wakaf produktif. Perasaan kita ngebangun dakwah itu tolong seperti membangun bisnis gitu loh. Saya juga nggak tahu. Coba orang bangun bisnis. Coba kita lihat orang bangun bisnis. Mereka mau bisnisnya jalan. Gua mau SDM terbaik. Gua mau bayar mahal yang penting jadi. Baca tulisan Kang Army Al-Ghifari Facebook tentang insentif. Tentang bagaimana dia membahas manusia itu pengennya insentif. Kan gitu. Dari pengiriman ongkir efisien dapat insentif. Dari sini ini gitu. Jadi selalu berpikir. Kenapa sih kita nggak running dakwah ini dengan kita berpikir bisnis? Walaupun nggak cetak profit. Ya wajar Ustadz, dia semangatkan profit. Kenapa sih pengorbanan itu nggak ada di kita? Udahlah kita nggak ada profit-profit. Tapi kenapa kita nggak jagain dakwah seperti orang ngejagain bisnis? Gitu loh. Kenapa sih kita nggak mikir gimana nih supaya Masjid Berkah Box jadi gitu kan? Ayo kita mikir gimana. Ini kalau 30 juta sepekan, 30 juta sepekan nih nggak kekejar. Ini harus sekian M nih. Gimana caranya? Kenapa sih? Kita nggak berpikir begitu. Gitu loh. Kenapa kita nggak berpikir seperti bisnis gitu loh. Ngejagain ini semua. Ya, makanya di Berkah Box orang dibayar layak. Kasih facility. Tapi kamu kemudian harus kerja betul. Operasional pada umat harus layak. Kamu harus ngaji. Kamu harus ikut program. Nah, hari ini yang saya rasakan dakwah itu ya kita kan yayasan non profit ya kalau misalnya nggak bagus ya wajar kita kan yayasan bikin bakery rotinya nggak bisa digigit kadang-kadang bikin produk A produk B juga nggak bisa dimakan ya, bikin guest house juga ala kadarnya spraynya kotor tempat tidurnya nggak nyaman dan seterusnya. Kenapa sih kita nggak setara Aston gitu loh. Emangnya cuma Aston doang yang kemudian bisa bikin yang bagus. Memangnya cuma yang manajemen Mercure yang memang bagus. Enggak kan? Accor misalnya. Accor manajemen hotel group yang memang bagus. Kenapa enggak? Dakwah ini juga kemudian punya standar yang sama. Nah begitu-begitu ya. Kalau dilanjutkan sampai subuh. Itu saja saya tutup. Kalau ini sempat didengarkan oleh teman-teman pengusaha, saya sedang membangun 250 barisan pengusaha. Udahlah, saya terus terang aja. Saya dan Kang Dewa lagi membangun barisan 250 pengusaha. Atau 250 pengusaha yang mengabdi pada amaliyah pondok. Ya. Nah, maka silakan antum bergabung, antum daftar, namanya program bisnis klinik 1 tahun, 085956488900. Sekali lagi 085956488900. Akadnya wakaf ke masjid kami. Jadi transfer ke yayasan, akadnya wakaf. Nanti kemudian berbonus bisnis klinik selama 1 tahun. Ya, jadi saya sama Kang Dewa sepakat kita nggak usah didik banyak-banyak. Kita coba fokus 250 orang tapi jadi, gitu ya. Yang kemudian dari awal sudah pro pada wakaf. Jadi saya mengundang teman-teman pengusaha yang ada di sini. Kalau mau bersama dengan kami, akrab selama setahun ke depan, kita bangun jaringan, kita bangun komunikasi lewat grup WhatsApp. Ada edukasinya tiap hari via voice note, dibimbing oleh saya dan Kang Dewa. Silakan daftar di 085956488900. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi robba bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Saya meminta maaf apabila dari penyampaian tadi ada menyinggung 1-2 yang lain. Sekali lagi disclaimer, ini adalah murni permukaan saja. Saya sudah belajar wakaf, Masya Allah, dalamnya luar biasa. Saya masih secuil, mungkin setetes lautan saja. Yang tadi antum dengar banyak itu cuma setetes. Begitu antum tenggelam pada ilmu wakaf ini, Masya Allah, ya luar biasa. Maka ini saya hanya sosialisasi permukaan saja. Saya pun juga masih belajar. Di sini juga ada dari teman-teman BWI Wusda. Mudah-mudahan nanti mengedukasi juga umat dalam berbagai programnya. Insya Allah bersama BWI kita memajukan wakaf di Indonesia. Itu saja. Terima kasih, ada Bang Rizky, ada Bang Asbar, dan semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu di icon-icon ini. Ada Mas Usda, Masya Allah, Tabarakallah.
Terima kasih, saling mendoakan. Semoga siapapun yang punya masalah diselesaikan Allah masalahnya, ya. Semoga dicukupkan semua rezekinya dan semoga seluruh entitas dakwahnya dijaga Allah. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.